Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman pernah mendengar alergi latek ataupun alergi karet? Nah, jadi kalau seandainya teman-teman terkena bahan karet, bahan latek, yaitu timbul reaksi alergi. Nah, untuk teman-teman yang memiliki alergi latek ataupun karet ini, apa sih reaksi alergi yang muncul ketika teman-teman terkena bahan tersebut? Teman-teman kontak dengan bahan tersebut, silakan tulis di kolom komentar. Nah, memang alergi latek ini ataupun karet ini ada orang yang kalau terkena bahan tersebut, kontak bahan tersebut, tiba-tiba muncullah reaksi alergi. Nah, jadi jangan heran ya, karet pun bisa menimbulkan reaksi alergi. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas gejala penyebab alergi latek ataupun karet. Apa sih alergi latek itu, Dok? Nah, jadi teman-teman ya, alergi latek itu adalah ketika teman-teman ataupun tubuh kita terpapar dengan latek ataupun karet, ya yang dimaksud di sini adalah karet alam ya. Nah, ini menimbulkan reaksi alergi ataupun memicu reaksi alergi. Nah, jadi karena tubuh salah mengenali alergen tersebut. Nah, jadi timbullah alergi ya. Gampangnya seperti itu ya. Karet alam ini maksudnya gimana, Dok? Karet alam ini maksudnya cairan ya dari pohon karet ataupun cairan karet. Nah, jadi yang diolah dalam bentuk apapun ya dari pohon karet tersebut, yaitu bisa menimbulkan alergi pada orang-orang yang memang alergi terhadap latek ataupun karet ini. Saya kasih contoh, misalkan gini ya, ada suatu barang yang terbuat dari karet alam, misalkan sendal, sarung tangan, ya ataupun memang misalkan celana yang ada karet. Nah, ini ketika teman-teman terkena ataupun memakai barang tersebut, ini bisa menimbulkan reaksi alergi. Nah, reaksi alerginya macam-macam ya, ada yang ringan, ada yang berat. Kalau seandainya ringan, ya bisa cuma timbul kemerahan, bentol-bentol, gatal-gatal, ataupun bengkak jadinya ya. Ataupun teman-teman jadi angio-edem, mukanya sembab, bengkak, ataupun jadi pilek, bersin-bersin. Ya, itu macam-macam ya, ada yang hidungnya tersumbat, bahkan misalkan kesulitan bernafas. Nah, kalau seandainya berat, ya ini mengalami shock anafilaksis. Ya, teman-teman bisa tensinya menurun, tekanan darahnya, kemudian nadinya melemah, ya jantungnya berdebar-debar, ya tidak sadar ataupun penurunan kesadaran, ya pingsan. Nah, jadi memang kalau seandainya gejalanya berat, memang harus waspada. Dok, apa saja sih gejala dari alergi latek? Nah, saya jelaskan dulu ya. Kalau seandainya gejala alergi latek ini bisa muncul ya ketika teman-teman memakai barang-barang yang berbahan karet ataupun latek ini. Nah, ataupun misalkan teman-teman pakai sarung tangan, kemudian dilepaskan. Ya. Nah, itu bisa juga ya, ada butiran-butiran kecil yang tidak kasat mata akhirnya terhirup. Nah, itu juga bisa menimbulkan reaksi alergi bagi yang orang memang alergi terhadap produk ini. Gejalanya itu bisa muncul ya beberapa menit bahkan beberapa jam setelah kontak dengan bahan latek ataupun karet ini. Jadi macam-macam ya. Jadi tiap orang memang nggak mesti sama. Gejala alergi latek seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, misalkan teman-teman hanya kemerahan, gatal-gatal, ya bentol-bentol, ya bengkak, bersin-bersin, kemudian juga hidungnya meler-meler ataupun tersumbat, gatal di langit-langit ataupun di tenggorokan, ya kemudian kesulitan bernapas, napasnya jadi bunyi mengi ya, seperti orang asma. Nah, memang gejalanya banyak. Nah, itu tadi gejala yang ringan. Nah, kalau gejala yang berat ya yang saya jelaskan tadi ya, shock anafilaksis. Nah, kalau seandainya shock anafilaksis ini memang kondisi yang mengancam nyawa. Jadi nggak bisa dianggap remeh. Nah, kalau teman-teman memiliki alergi apapun itu, sebaiknya anggota keluarga tahu teman-teman alergi apa. Kemudian ketika teman-teman pergi dengan saudaranya ataupun dengan sahabatnya, pastikan mereka juga tahu kalau seandainya teman-teman memang memiliki alergi. Jadi kalau seandainya kambuh ataupun kumat ya, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Nah, kalau seandainya shock anafilaksis ini tanda-tandanya apa?
Ya, tanda-tandanya misalkan pembekakan seluruh tubuh ya, ataupun pembekakan saluran pernapasan sehingga kesulitan bernapas. Yang kedua, teman-teman, penurunan tekanan darah ya drastis. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman bisa jantungnya berdebar-debar, kemudian nadinya itu melemah. Yang keempat, teman-teman bisa mual, muntah, pusing, kebingungan, bahkan yang terakhir teman-teman bisa mengalami penurunan kesadaran, ya pingsan, bahkan sampai dengan koma. Nah, jadi memang shock anafilaksis ini kondisi yang mengancam nyawa. Ya, sebaiknya ketika teman-teman timbul seperti ini memang harus segera dibawa ke UGD ya untuk mendapatkan penanganan ya supaya kondisinya bisa membaik. Dok, apa penyebab alergi ini? Nah, jadi teman-teman, ya penyebab alergi ini adalah tubuh kita itu salah mengenali ya produk latek, bahan latek, karet ini dianggap sesuatu yang berbahaya bagi tubuh. Ya, kemudian imun menyerangnya ya termasuk antihistamin, ya kemudian muncullah reaksi alergi tersebut. Nah, sebenarnya memang tidak berbahaya, tapi tubuh itu salah mengenalinya, dianggap berbahaya kemudian diserang. Nah, seperti itu. Dok, bagaimana cara kita mengobati alergi latek ini? Nah, memang alergi latek ini tidak bisa disembuhkan secara penuh ya. Tapi teman-teman bisa mencegahnya dengan cara menghindari pemicunya ya. Kemudian ketika gejala ringan muncul, teman-teman bisa mengkonsumsi antihistamin. Ya, ini bisa dibeli tanpa resep dokter. Tetapi kalau seandainya teman-teman berkonsultasi ke dokter, ini lebih bagus, lebih baik ya untuk mengatasi alergi yang muncul. Jadi teman-teman harus punya antihistamin ini ya untuk jaga-jaga. Nah, aturan pakainya teman-teman lihat di kemasannya biasanya ada. Bagaimana cara mencegah timbulnya alergi latek ini, Dok? Nah, jadi teman-teman, ya cara mencegah timbulnya alergi latek ini memang teman-teman harus menghindari pemicunya. Ya, sesuatu yang berbahan latek, karet, ya. Nah, ini memang teman-teman harus dihindari. Nah, kalau seandainya teman-teman punya alergi latek, ya itu tadi ya harus jaga-jaga ya obat antihistamin ya ketika gejala ringan ya ini untuk meredakannya teman-teman bisa mengkonsumsi obat tersebut. Dok, kalau seandainya karet ataupun lateknya dari sintetis gimana? Nah, biasanya teman-teman kalau karet yang berasal dari sintetis ataupun karet sintetis, nah ini tidak menimbulkan reaksi alergi ya. Biasanya tidak menimbulkan, jarang sekali menimbulkan reaksi alergi. Ini yang cenderung menimbulkan adalah karet yang alam tadi ya, yang alam, yang berasal dari alam. Oke teman-teman, ya itu tadi penjelasan tentang gejala penyebab alergi latek ataupun karet dan juga bagaimana tips-tips dan solusinya ya, semoga membantu. Kalau seandainya teman-teman ada info ataupun pengalaman tentang mengatasi alergi latek ini, silakan tulis di kolom komentar supaya teman-teman yang lain bisa baca juga. Jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Saya doakan semoga yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan dan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Salam sehat, sampai jumpa.